Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan menguatkan kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini dan mulia ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan majelis ilmiah, untuk mengadakan kajian ilmiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga niat kita untuk ikhlas hanya untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari kajian ilmiah ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi, ilmu yang bisa memberikan perubahan besar dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita taati, kita percayai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang sifat wudu dan mandi junubnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema ini sangat penting untuk kita bahas. Kenapa demikian? Karena wudu dan mandi ya, ini adalah jalan atau sarana dibolehkannya kita melakukan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat diistimewakannya, yaitu ibadah salat. Salat kita tidak akan sah apabila kita tidak benar dalam wudunya, apabila kita tidak benar dalam mandinya. Oleh karenanya kita harus mempelajari masalah wudu ini dengan baik. Dan saya di sini tidak akan menyebutkan keutamaan dalam masalah wudu karena waktu yang sempit. Kita akan membahas langsung masuk ke pembahasan inti. Wudu secara bahasa bermakna suci, bersih, indah. Wudu secara bahasa bermakna suci, bersih, indah. Dan ini ada hubungannya dengan hakikat dari wudu. Karena wudu pada intinya adalah membersihkan bagian anggota badan tertentu yang dibasuh atau diusap. Dengan wudu juga dosa-dosa seseorang menjadi hilang. Seseorang dibersihkan dari dosa-dosanya dengan berwudu sebagaimana disebutkan dalam hadis
yang menjelaskan tentang keutamaan wudu. Dan wudu ini menjadikan seseorang tampak indah. Ya, apalagi nanti di akhirat. Disebutkan dalam salah satu keutamaan wudu bahwa nanti anggota-anggota badan yang kita basuh saat kita wudu akan bersinar pada hari kiamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membedakan antara umatnya dengan umat yang lain dari bekas-bekas wudunya. Makanya makna bahasa tadi ya punya hubungan yang sangat erat dengan hakikat wudu. Wudu makna bahasanya bersih, ya, suci, indah, ya, bersih dari kotoran, ya, suci dari hadas, dan indah, tampak indah nantinya di hari kiamat. Adapun secara syariat, ya, istilah syariat, wudu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membasuh dan mengusap beberapa anggota badan yang sudah ditentukan. Wudu secara syariat apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membasuh atau mengusap bagian-bagian tubuh yang sudah ditentukan. Inilah wudu secara syariat, bahwa wudu itu ibadah. Tapi caranya dengan membasuh atau mengusap bagian-bagian tubuh yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hukum wudu ini wajib bagi orang yang ingin sholat. Tidak wajib dalam setiap keadaan. Wajibnya kapan? Ketika seseorang akan sholat dan dia tidak punya wudu atau dia sedang hadas. Wudu menjadi wajib ketika seorang yang hadas ingin melakukan sholat. Dan wudu termasuk syarat sahnya sholat. Wudu termasuk syarat sahnya sholat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin melakukan salat, maka basuhlah wajah kalian. Sampai ya akhir ayat yang menjelaskan tentang wudu ini. Maksudnya apabila kalian ingin melakukan salat, wudu dahulu. Karena salat tidak mungkin sah bagi orang yang hadas kecuali dengan wudu. Dan wudu disunnahkan di setiap masuknya waktu sholat. Ketika akan sholat fardu, meskipun kita masih punya wudu, kita disunnahkan untuk berwudu. Inilah memperbarui wudu ketika akan sholat fardu, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Anas ibn Malik. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli shalah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau berwudu pada setiap salatnya. Maksudnya salat fardu. Pada setiap salat fardu beliau kebiasaannya adalah berwudu. Qultu kaifa kuntum tasna'un? Sahabat Anas mengatakan, bagaimana dengan apa yang kalian lakukan?
Bagaimana dengan kebiasaan kalian? Qal yujzi'u ahadana al-wudu' ma lam yuhdits. Kalau kami biasanya kami wudu sampai batal, baru wudu lagi. Ini tidak masalah, seperti ini cukup. Tapi kalau ingin yang lebih afdal, maka setiap akan salat fardu maka kita berwudu, memperbarui wudu. Ya. Kecuali kalau salat fardunya di jamak, ya. Kalau salat fardunya di jamak, misalnya salat zuhur dengan salat asar, setelah salat zuhur bukan berarti wudu dahulu kemudian salat asar, tidak. Karena kalau sudah di jamak itu seakan-akan itu salat yang satu. Keadaan kedua yang disunnahkan dalam masalah wudu adalah mendawamkan wudu. Maksudnya terus menjaga wudunya. Bukan berarti kalau mau kentut ditahan biar wudunya tidak batal. Tidak seperti ini ya. Kalau misalnya batal, wudu lagi. Ini yang dimaksud. Menjaga terus wudunya. Kalau batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Ini juga disunnahkan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yuhafidha 'alal wudu'i illa mu'min." Tidak ada yang menjaga wudunya kecuali dia seorang mukmin yang sejati. Ini menunjukkan bahwa menjaga wudu dalam setiap saat, ya, ini sunnah, sangat dianjurkan, dan itu menunjukkan tanda keimanan seseorang yang sangat kuat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan demikian, termasuk di antara tanda keimanan seseorang adalah ketika dia menjaga wudunya, dan ini berat. Tidak semua orang bisa menjalankannya. Tapi ada orang yang bisa menjalankan hal ini. Inilah dua keadaan di mana kita disunahkan untuk berwudu. Kemudian kita masuk kepada sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tata caranya. Di dalam wudu kita harus tahu bahwa di sana ada wudu yang mujzi, ada wudu yang sunnah. Wudu yang mujzi adalah wudu yang cukup, wudu yang paling minimal, cukup untuk menjadikan orang bisa sholat atau boleh sholat. Inilah wudu yang mujzi, dengan sifat yang paling minimal, sifat sah yang paling rendah. Ini wudu yang mujzi. Bagaimana wudu yang mujzi ini? Wudu yang mujzi ini wudu sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6 ini adalah ayat yang menjelaskan tentang sifat wudu yang paling dasar. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian akan mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian. Yang pertama apa? Basuhlah wajah kalian. Tapi karena setiap ibadah, semua amal wajib ada niatnya, maka tidak dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini karena sudah sangat maklum, sudah sangat ma'ruf. Semua orang sudah tahu innamal a'malu binniyat. Yang paling pertama adalah niatnya. Yang paling pertama adalah niat, karena wudu itu ibadah.
dan ibadah tidak akan sah kecuali dengan adanya niat. Yang pertama, niat. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Kalau tempatnya di mulut bukan niat lagi namanya. Namanya talaffuz bin niyah. Melafalkan niat. Dan talaffuz bin niyah ini tidak ada tuntunannya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niat dengan lisannya ketika beliau wudu. Kita juga disunahkan untuk meniru beliau. Meniru dalam meninggalkan niat dengan lisan. Ini sunnah. Kalau kita niat dengan lisan, maka kita terjatuh ke dalam bid'ah. Niat itu ibadah tidak? Kalau ada ibadah tidak ada tuntunannya, itu namanya bid'ah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Semua yang diada-adakan dalam agama namanya bid'ah. Dan melafalkan niat ketika wudu ini merupakan sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Maka kita disyariatkan untuk meninggalkannya. Kita meninggalkannya karena mengikuti perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kalian harus menjauhi perkara-perkara yang baru dalam agama. Ini perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus meninggalkan melafalkan niat. Niatnya cukup di hati. Bagaimana niatnya wudu ya Ustaz? Niatnya wudu dengan menghadirkan perasaan di dalam hati bahwa sekarang saya wudu. Sekarang saya akan wudu. Menghadirkan perasaan di hati. Ini sudah cukup. Ya. Dan itu sangat mudah. Inilah Islam. Sesuai dengan fitrah manusia. Memudahkan. Tidak mempersulit. Dalam masalah niat juga demikian. Kalau sudah niat wudu, mau wudu wajib, wudu sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala tahu itu hukumnya. Tidak perlu ada penentuan ini wudu wajib, ini wudu sunnah. Dan setiap ibadah itu pasti karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita wudunya ya tanpa pamrih, wudunya bukan karena riya, itu jelas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menghadirkan niat di hati bahwa sekarang kita akan berwudu, ya itu sudah cukup. Dan Allah tahu hakikat wudu. Inilah niat wudu. Kemudian setelah itu apa? Membasuh wajah. Apa yang dimaksud dengan wajah? Yang dimaksud dengan wajah adalah semua yang dijadikan oleh seseorang untuk bermuwajahah, untuk menghadap orang lain, itulah wajah. Batasan wajah itu tempat tumbuhnya rambut, ya. Tempat tumbuhnya rambut dari atas, ya, sampai janggut, ya. Sampai janggut. Kemudian yang pinggir, ya, dari telinga sampai telinga. Ya bukan telinganya yang ini ya, yang batas telinga ini. Jadi yang atas dari tempat tumbuhnya rambut. Ustadz, kalau botak bagaimana? Kita katakan tempat tumbuhnya rambut pada orang yang normal. Ya. Kalau sudah botak, musuh harus sampai belakang. Ya tidak. Tapi ya tempat wajarnya orang tumbuh rambut. Inilah
wajah ya, sampai janggut, sampai janggut kita ya, yang kelihatan. Ketika kita melihat orang, yang kelihatan itulah wajahnya. Kadang-kadang di sini ya ada jarak antara rambut di sini dengan batas telinga ya. Di kanan kiri ini ada, ini juga termasuk wajah. Jadi harus dibasuh juga. Apakah mata termasuk wajah? Dalam mata ini apakah termasuk wajah ataukah tidak? Kita katakan tidak ya. Tidak harus dibasuh dalamnya. Cukup ya membasuh luar. Ada sebagian sahabat ya yang beranggapan bahwa mata itu termasuk wajah. Akhirnya selalu membasuh matanya. Di akhir hayatnya ya beliau buta. Karena semangatnya dalam melakukan ibadah ya. Beranggapan demikian, konsisten, dia terus basuh matanya. Sampai di akhir hayatnya beliau buta. Tapi yang kuat pendapat yang mengatakan bahwa mata yang dalam ini bukanlah wajah. Faghsilu wujuhakum, membasuh wajah di sini cukup sekali. Kita sedang menjelaskan apa tadi? Wudu yang mujzi. Wudu yang mujzi. Kita harus tahu wudu yang mujzi itu yang bagaimana. Jangan sampai nanti ada orang yang mengatakan kalau tidak tiga kali berarti tidak sesuai dengan sunnah. Kalau tidak sesuai dengan sunnah berarti terjatuh ke dalam bid'ah. Jangan sampai seperti ini. Kita harus tahu mana yang mujzi, mana yang sunnah. Yang sunnah maksudnya yang lebih afdal dari itu, yang paling sempurna. Agar kita tahu batasan-batasannya. Membasuh wajah ini cukup sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi apakah sekali ataukah 2 kali ataukah 3 kali, dan yang paling minim adalah sekali. Fawsilu wujuhakum, dengan membasuh sekali sudah dikatakan sebagai membasuh. Fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Setelah wajah maka yang dibasuh apa? Tangan sampai siku. Yang dibasuh tangan sampai siku. Sikunya masuk tidak? Sebenarnya tidak masuk. Dalam bahasa Arab kalau dikatakan dari A sampai B, B-nya enggak masuk. Tapi sebelum B. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan kalian sampai siku. Siku ini sebenarnya tidak masuk. Tapi karena membasuh tangan ini tanpa membasuh siku tidak sempurna, maka harus dimasukkan sebagian dari siku. Sebagian dari siku harus dimasukkan. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apabila ada sesuatu yang ketika sesuatu tersebut tidak dilakukan, kewajiban tidak bisa sempurna, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Siku juga demikian. Apabila siku kita ini, sebagian dari siku kita tidak kita basuh, maka kita tidak bisa menyempurnakan membasuh tangan. Makanya sebagian dari siku wajib dibasuh, sehingga kita benar-benar bisa mengamalkan ayat ini dengan sempurna. Wa aydiyakum ilal marafiq. Di sini juga sama, tidak ada pembatasan membasuhnya harus sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada pembatasan.
sehingga sekalipun cukup. Membasuh sekali apabila sudah sempurna maka itu sudah cukup. Tangan kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu itu yang sempurna. Kalau kiri dulu boleh tidak? Boleh. Karena ayatnya tidak membatasi. Kita sedang membahas apa tadi? Wudu yang mujzi. Kalau ada orang wudu pakai tangan kiri dulu, maka wudunya tetap sah selama yang dibasuh sempurna. Ayatnya hanya membatasi basuhlah tangan sampai siku. Tidak ada batasan tangan kanan dulu sebelum tangan kiri, atau kiri dulu sebelum tangan kanan. Sehingga ini mutlak ya. Seperti ini akhirnya ya bagaimanapun kita membasuh tangan tersebut maka sah, cukup. Kalau kita bisa bareng tangan kanan kiri maka sah juga. Contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya berwudu dengan bak. Berwudu dengan bak mandi. Kita masukkan tangan sampai siku kita, sudah cukup. Makanya tidak ada pembatasan. Ini yang mujzi seperti ini. Yang mujzi, yang cukup, yang paling minimal ya, maka dibolehkan seperti ini. Karena tidak ada pembatasan dalam ayatnya. Adapun nanti yang sesuai dengan sunnah yang afdal, maka akan kita bahas pembahasan selanjutnya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau misalnya ada orang yang tangannya tidak ada satu, bagaimana? Dibasuh yang ada. Kalau misalnya tangannya terpotong setengah, maka dibasuh yang ada. Ya. Kalau tidak ada, ya sampai siku tidak ada, maka tidak usah dibasuh. Ya, nggak usah basuh yang sininya. Karena ini bukan anggota wudu. Ya. Kalau putusnya sampai ke siku, ya, maka anggota wudu berarti sudah gugur yang ini. Ya. Kalau misalnya setengahnya, berarti masih ada yang setengah. Yang setengah harus dibasuh juga. Wamsahu biru'usikum. Dan usaplah seluruh kepala kalian. Usaplah apa? Seluruh kepala kalian. Maksudnya usaplah rambut. Mengusap rambut ini ya diwajibkan untuk mengusap seluruhnya. Memang ada khilaf di sini. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sebagiannya boleh. Bahkan dalam mazhab Syafi'i 3 helai rambut sudah cukup. Ya, karena aqallul jama' 3. Batas minimum ya jamak itu 3. Sehingga cukup kalau sudah membasuh 3 rambut. Namun pendapat ini pendapat yang lemah. Rasulullah selama hidupnya tidak pernah wudu dengan membasuh 3 helai saja. Pendapat yang kuat, pendapat yang mengatakan wamsahu biru'usikum, artinya adalah membasuh seluruh kepala. Membasuh seluruh kepala ya. Ini menunjukkan yang wajib itu mengusap, bukan membasuh. Yang wajib itu mengusap seluruh kepala ya. Dengan cara apapun mengusapnya. Tidak ada batasan. Tapi nanti cara yang sunnah kita jelaskan ya. Bagaimanapun cara kita mengusap kepala maka itu sudah cukup. Kalau dibasuh bagaimana Ustaz? Kalau dibasuh apakah sah ataukah tidak? Ayo.
Siapa yang mau berijtihad? Kalau dibasuh, perintahnya ini diusap. Kalau dibasuh boleh tidak? Ada yang bilang boleh? Tidak berani. Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena membasuh itu mengusap waziyadah, mengusap plus, lebih dari mengusap. Perintahnya apa? Mengusap. Membasuh lebih dari mengusap, sehingga dibolehkan walaupun tidak afdal. Kalau ada orang yang membasuh kepalanya ketika wudu, maka kita katakan wudunya sah, tapi tidak afdal seperti itu, ya. Wamsahu biru'usikum. Jadi sampai dari awal sampai akhir, ya. Ini yang diwajibkan. Kalau ada orang yang membasuh sebagian, maka itu kita kembalikan kepada pendapat masing-masing. Kalau dia mengambil pendapat yang membolehkan, maka wudunya sah menurut dia. Bagi dia itu sah. Tapi bagi orang yang mengatakan bahwa membasuh kepala itu harus, mengusap kepala itu harus seluruhnya, maka dia kalau mengusap sebagian tidak sah. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan yang terakhir adalah membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Membasuh kaki sampai kedua mata kaki, ya. Ini juga tidak ada batasan, apakah sekali, 2 kali, 3 kali, cukup dengan sekali. Ini mujzi, cukup dengan sekali. Kalau dibasuh sekali sudah cukup. Juga tidak ada batasan, apakah kanan dulu ataukah kiri dulu, ya, tidak ada batasan. Sehingga misalnya ada orang yang membasuh kaki kirinya dahulu, kemudian kaki kanan, maka tidak membatalkan wudunya, tetap wudunya sah. Apabila ada orang yang membasuh kedua kakinya secara bersamaan, itu pun sah. Sampai mata kaki juga demikian. Mata kakinya tidak masuk. Mata kakinya tidak masuk, tapi harus membasuh sebagian dari mata kaki, agar kakinya bisa benar-benar sempurna terbasuh semuanya. Sama dengan ketika pembahasan masalah tangan, ya. Ini dengan demikian Tayyib. Tadi yang telinga belum masuk di sini. Ketika pembahasan masalah kepala, membasuh kepala, maka masuk dalam bahasan kepala apa? Telinga. Perintahnya di dalam ayat apa? Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala-kepala kalian. Tidak disebutkan telinga, karena telinga ini masuk dalam batasan kepala. Yang ini wajah, yang ini kepala, ya. Sehingga ketika ada perintah untuk membasuh kepala, mengusap kepala, maka itu juga perintah untuk mengusap telinga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan al-udhunani minar ra's. 2 telinga itu termasuk bagian dari kepala. 2 telinga itu termasuk bagian dari kepala. Sehingga ketika ada perintah untuk mengusap kepala, maka itu juga perintah untuk mengusap telinga, ya. Jadi kepala dulu diusap semuanya, kemudian langsung telinga, ya. Kemudian setelah itu membasuh kedua kaki. Dengan demikian selesai tata cara wudu yang mujzi,
tata cara wudu yang mujzi, yang sudah membolehkan seseorang untuk sholat. Wudu yang cukup untuk mengangkat hadas seseorang. Ya. Taib. Setelah itu kita masuk dalam pembahasan wudu yang disunnahkan. Sifat wudu yang sempurna. Yang pertama, ya, kita mulai lagi dari niat, ya. Di sini kita tidak akan membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Kita masukkan semuanya ke dalam tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama niat. Dan niat dengan hati. Cukup dengan menghadirkan perasaan dalam hati bahwa kita akan wudu. Kemudian setelah itu disunnahkan untuk bersiwak dahulu. Disunnahkan untuk bersiwak dahulu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'al wudu. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak bersama wudunya. Dalam riwayat lain, inda kulli wudu, bersiwak setiap wudunya. Ini menunjukkan bahwa bersiwak itu disunnahkan ketika kita berwudu. Hal ini juga ditunjukkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurah. Fayab'athuhu Allahu ma syaa an yab'athahu minal laili fayatasawwaq wa yatawadda. Dahulu kami biasa menyiapkan siwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan air wudunya, air untuk bersucinya. Maka ketika malam berlalu, ya, bagian malam berlalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin berwudu, beliau bersiwak dahulu. Kemudian setelah itu berwudu. Ya. Jadi ini praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika akan berwudu beliau bersiwak. Kemudian setelah itu baru berwudu. Bagaimana kalau tidak punya siwak? Tahu siwak ya? Yang pakai kayu, namanya kayu arak. Kayunya itu namanya apa? Kayu arak. Ini kayunya sebenarnya itu bukan dahan atau rantingnya. Arak ini adalah akarnya. Yang biasa kita pakai untuk siwak itu sebenarnya akar dari pohon arak yang biasanya hidup di tengah padang pasir. Dia lembut dan bisa menghilangkan bau mulut. Bisa juga digunakan untuk membersihkan sela-sela gigi. Afu, sudah dimaafkan. Tapi tetap saja ada pengaruhnya. Tetap saja ada pengaruhnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang bangun dari tidur malamnya untuk membasuh tangannya dahulu, karena dia tidak tahu tangannya sampai kemana tadi malam. Ya, mungkin di zaman ini yang bersucinya pakai air, ya, hadis ini tidak terlalu
sesuai dengan keadaan. Tapi bisa saja hal itu terjadi. Ya. Yang jelas ketika seseorang bangun dari tidurnya, dia ingin berwudu, sangat dianjurkan untuk membasuh telapak tangannya sebanyak 3 kali. Ada yang mewajibkan, seperti pendapatnya Al-Zahiriyah, dan sebagian ulama kontemporer juga mewajibkan. Tapi yang kuat pendapat yang mengatakan tidak wajib, sunnah muakkadah. Kenapa sunnah muakkadah, Ustaz? Bagaimana menjawab hadis ini? Kita menjawab hadis ini dengan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memastikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memastikan apakah tangannya benar-benar terkena najis ataukah tidak. Rasulullah hanya mengatakan karena dia tidak tahu kemana saja tangannya tadi malam. Dan ini tidak pasti terjatuh ke dalam sesuatu yang kotor. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa perintah di sini bukan perintah yang mewajibkan. Ini pendapatnya jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat demikian, dan inilah yang lebih kuat. Kalau ingin ngambil yang paling afdal, maka basuh telapak tangannya hingga 3 kali. Taib. Yang berikutnya adalah berkumur dan beristinsyak. Berkumur 3 kali, istinsyaknya juga 3 kali. Ini yang paling sempurna. Ustaz, berkumur sekali, istinsyak sekali, tidak masalah. Ya. Pada asalnya berkumur dan istinsyak ini sunnah. Ada khilaf juga di sini. Ada yang mengatakan wajib. Tapi yang lebih kuat pendapat yang mengatakan sunnah. Kenapa sunnah? Karena tidak disebutkan dalam ayat. Ayat hanya mengatakan faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Karena tidak disebutkan di dalam ayat, maka yang tambahan-tambahan ayat itu menjadi sunnah. Yang mengatakan wajib apa dalilnya, Ustaz? Yang mengatakan wajib berdalil dengan hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berkumur dan beristinsyak. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Jumhur ulama mengatakan iya, pada asalnya perintah menunjukkan hukum wajib, tapi di sini ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut tidak menunjukkan hukum wajib. Dalilnya apa? Tidak disebutnya istinsyak dan berkumur di dalam ayat tentang wudu. Bisa difahami ya? Inilah perbedaan para ulama ya. Kita mengambil yang lebih kuat tanpa mencela pendapat yang lain ya. Kita tetap menghormati adanya perbedaan-perbedaan pendapat seperti ini. Ini yang berbeda bukan kita, para imam, mereka yang sangat berilmu, sehingga kita harus menghormati perbedaan pendapat yang seperti ini. Tapi kita memilih mana pendapat yang lebih kuat ya secara dalilnya, dengan tetap menghormati pendapat yang lain. Taib, berkumur ini disunnahkan untuk kita dalam berkumur ya, jangan setengah-setengah. Memang kita niat untuk membersihkan mulut kita, benar-benar niat untuk membersihkan mulut, sehingga bersungguh-sungguhlah dalam berkumur. Begitu pula beristinsyak. Beristinsyak ini seperti berkumur tapi di hidung ya, hanya nyedot kemudian mengeluarkan. Jangan disedot terus ya, nanti masuk ke dalam. Ya, nyedot air dengan hidung kita kemudian dikeluarkan. Kalau berkumur itu fungsinya membersihkan mulut, kalau istinsyak ini fungsinya untuk membersihkan hidung. Inilah mulianya Islam. Islam itu bersih,
mulut kita dibersihkan, hidung kita dibersihkan. Ya. Dan ini bisa digunakan untuk terapi memancungkan hidung kita. Bagaimana afdalnya berkumur dan beristinsyak ini? Afdalnya adalah dengan satu kali mengambil air untuk dua hal. Jadi kita mengambil air untuk berkumur sebagiannya dan sebagiannya untuk istinsyak. Ini yang disunnahkan. Tidak kumur dahulu kemudian istinsyak dipisah, tidak. Kenapa kita katakan ini yang paling afdal? Karena seperti itulah contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya ittiba'. Tidak pakai logika. Logikanya lebih sempurna kita pisah-pisah. Lebih sempurna kita berkumur dahulu sampai selesai 3 kali, kemudian setelah itu istinsyak 3 kali. Ini secara logika lebih sempurna. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mencontohkannya tidak demikian. Sehingga yang lebih baik untuk kita lakukan adalah apa yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, kalau dipisah gimana Ustadz? Sah tidak? Kita katakan sah. Makanya kita katakan afdalnya digabungkan. Jadi satu kali ambil air untuk berkumur dan sedot, ya, beristinsyak, ya. Kita menyedot air dengan hidung kita kemudian mengeluarkannya, ya. Biasanya, ya, kita memulai dengan berkumur. Kemudian kita ambil air dengan hidung, kemudian yang keluar airnya dahulu hidungnya. Kemudian baru mulutnya, ya, berkumurnya. Biasanya seperti itu karena sulit untuk berkumur dahulu kemudian istinsyak, yang dikeluarkan air di mulut dulu kemudian setelah itu air di hidung. Tidak bisa seperti ini. Makanya biasanya ngambil air kemudian berkumur, ngambil untuk berkumurnya, kemudian untuk beristinsyaknya, kemudian langsung dikeluarkan, baru kemudian wudunya. Dan afdalnya ketika mengambil air itu dengan tangan kanan, ketika mengeluarkan dengan tangan kiri. Afdalnya demikian. Tapi kalau misalnya itu susah, ya, maka tidak mengapa, ya, dengan kedua tangan langsung. Ya, lebih afdalnya itu satu tangan, ya. Tapi satu tangan kalau misalnya dirasa kurang, ya, maka pakai 2 tangan biasanya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pakai 1 tangan. Pakai tangan kanan untuk ngambilnya, kemudian untuk mengeluarkan air dari hidungnya pakai tangan kiri. Ini yang paling afdal. Dan kita berusaha untuk melakukan yang paling afdal. Kemudian kita harus tahu, ya, bahwa pada keadaan biasa berkumur dan istinsyak itu sunnahnya dikuatkan. Ketika beristinsyak misalnya, ya, sedalam mungkin tapi jangan terlalu dalam, ya. Kemudian dikeluarkan. Kecuali ketika puasa. Karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan wabaligh fil istinsyak illa an takuna shaima. Sempurnakanlah istinsyakmu, beri tekanan pada istinsyakmu, kecuali ketika engkau sedang berpuasa. Kalau berpuasa sedikit saja, masukkan sedikit kemudian langsung keluarkan. Karena air yang masuk lewat hidung membatalkan puasa tidak? Membatalkan puasa.
Makanya agar tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang bisa membatalkan puasa atau dikhawatirkan membatalkan puasa, maka kita harus menjauhinya. Taib. Kemudian setelah itu membasuh wajah. Membasuh wajah ini ya sebagaimana saya sebutkan tadi, batasan wajah itu mulai tempat tumbuhnya rambut dari atasnya sampai janggut ini. Sampai janggut ini. Kemudian dari pinggirnya ya, dari permulaan telinga ini sampai permulaan telinga yang lain. Dan ini harus diperhatikan orang-orang yang punya jenggot. Ya. Orang-orang yang punya jenggot, maka sebagian jenggotnya masuk wajah. Sebagian jenggotnya masuk wajah karena dijanggut dia. Makanya disunnahkan bagi orang-orang yang punya jenggot ya, apalagi yang jenggotnya lebat ya, untuk menyela-nyelai jenggotnya dari belakang, agar ya sebagian besar rambut jenggotnya terkena air juga. Ini disunnahkan ya sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu menyela-nyela jenggotnya. Jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu lebat. Lebat dan dari samping pun kelihatan. Makanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat melihat gerakan jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca bacaan. Makanya mereka mengatakan, kami dahulu mengetahui bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya itu dengan pergerakan jenggotnya. Makanya ketika wudu beliau menyela-nyela jenggotnya. Taib. Kemudian setelah itu ya, setelah membasuh wajah, maka kita membasuh dua tangan sampai ke dua siku. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai sikunya. Membasuh tangan ini karena anggotanya dua, maka lebih afdalnya membasuh tangan kanan dahulu. Ya, membasuh tangan kanan dahulu, kemudian baru membasuh tangan kiri. Karena itulah kebiasaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan yang kanan ketika beliau bersuci. Ketika wudu, beliau dahulukan bagian-bagian yang kanan ya. Ini maksudnya dahulukan yang kanan itu yang ada dua anggota badannya ya. Kalau anggota badannya cuma satu, tidak ada ini. Seperti wajah, bukan berarti yang kanan dahulu kemudian yang kiri. Karena wajah itu satu. Ya, yang dua-dua yang didahulukan kanannya, tangan, kaki, telinga ya. Ini yang didahulukan yang kanannya. Begitu pula ketika beliau bersisir. Ketika bersisir beliau menyisir yang kanan dahulu. Kemudian ketika memakai sandal, beliau selalu menggunakan yang kanan dahulu. Memakai sandal ini ibadah. Kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maka jangan disepelekan yang seperti ini.
Amalan-amalan yang kecil seperti ini kita perhatikan, kita mendapatkan pahala. Kalau lupa Ustadz gimana? Sudah masuk kiri, dilepas lagi, lepaskan lagi, kemudian masukkan yang kanan. Lama kelamaan akan terbiasa. Ya, saya dulu juga awal-awal sering lupa ya. Ketika memakai sandal sering lupa kaki kiri dulu. Kalau lupa seperti itu ya kita ulangi, kita copot lagi, kemudian memakai dengan yang kanan. Kelihatannya sepele ya, tapi ini berpahala. Antum memakai sandal setiap hari berapa kali? Kalau antum tayammun terus ya, mendahulukan yang kanan karena ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka antum mendapatkan pahala. Ketika bersisir juga demikian. Sisir yang kanan dahulu. Ya. Kemudian setelah itu yang bagian kiri. Kemudian setelah itu yang disunahkan juga adalah menyela-nyela jari-jari tangan. Ya, jari-jari tangannya disela-selai ya. Agar benar-benar air itu sampai ke sela-sela jari kita. Kalau tidak bagaimana Ustaz? Tidak masalah, yang penting airnya sampai. Tapi yang disunahkan adalah menyela-nyela jari kita. Dan perlu diperhatikan orang-orang yang memakai ya perhiasan, ya aksesoris, misalnya jam ya. Kalau misalnya jamnya tidak digerakkan, air tidak bisa ke bawah jamnya, maka harus digerakkan. Ada orang yang memakai jam dengan sampai ketat, ya, sehingga air itu tidak akan bisa masuk ke bawah jamnya kalau dia tidak geser. Maka yang demikian harus digeser, karena dia tidak akan sempurna tanpa menggesernya. Dia wajib menggeser jamnya kalau demikian, atau dia lepas dahulu ketika berwudu. Begitu pula orang yang memakai aksesoris cincin. Cincin ini ya rata-rata cincin itu ya ketat ya. Kalau cincin ketat seperti ini harus digeser ya, karena itu akan menghalangi sampainya air ke kulit yang di bawah cincin. Kemudian setelah itu mengusap kepala. Mengusap kepala ini diwajibkan minimal mengusap ya, dan itulah yang paling afdal. Kalau dibasuh malah menjadi tidak afdal, karena menyelisihi tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak membatalkan wudu ya, tapi tidak afdal. Bagaimana mengusap kepala yang paling afdal? Caranya adalah dengan membasahi tangan dahulu ya, membasahi tangan dahulu ya, kemudian setelah itu mengusap dari depan ya, dari depan diusap sampai ke belakang, kemudian setelah sampai ke belakang dikembalikan ke depan lagi. Setelah itu memasukkan jari telunjuk ya, untuk membersihkan yang bagian dalam ya. Kita putar seperti ini, kemudian yang luarnya. Cukup sekali. Bagaimana kalau 3 kali Ustadz? Boleh, tapi itu tidak sesuai dengan tuntunan. Yang paling afdal malah yang sekali. Kalau 3 kali tidak membatalkan wudu, tidak, tapi malah tidak afdal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengusapnya hanya sekali ya. Caranya tadi ya seperti ini, dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan ya, kemudian setelah itu memasukkan jari telunjuk kita ke dalam lubang telinga ya, kemudian digeser untuk membersihkan bagian dalam, kemudian ibu jarinya
untuk membersihkan yang luar, ya. Inilah cara kita mengusap kepala dan telinga. Bagaimana dengan orang yang rambutnya panjang, yaitu para ummahat dan sebagian laki-laki yang memanjangkan rambutnya? Ya, Rasulullah SAW dulu juga demikian, rambutnya panjang, ya. Karena di masyarakat beliau rambut panjang tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Beliau rambutnya panjang, kadang sampai telinga, ya, kadang sampai pundak. Kadang panjangnya sampai telinga, kadang sampai pundaknya, tidak lebih dari itu. Kalau orang yang rambutnya panjang sama, ya, dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan sebisanya, ya. Kemudian setelah itu memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, kemudian geser dari telunjuknya, kemudian setelah itu mengusap yang bagian luar. Dalam mengusap kepala ini, apakah dianjurkan untuk mengambil air yang baru ataukah tidak? Maka kita diberikan pilihan. Kita diberikan pilihan. Bisa dengan sisa air untuk membasuh tangan, bisa dengan mengambil air baru lagi. Kalau kita membasuh tangan, ya, tangan kita sudah bersih. Ada sisa air tidak? Ada. Bisa dengan air tersebut kita gunakan untuk mengusap kepala. Bisa kita mengambil air lagi, kita basuh tangan lagi, kemudian kita usap kepala kita. Diriwayatkan dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Muslim, ya, dalam kitab sahihnya, dari Abdullah ibn Zaid, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadihi. Sahabat ini, yaitu sahabat Abdullah bin Zaid, pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa dari air basuhan tangannya. Berarti mengambil air baru. Sedangkan dalam hadis Rubai' bint Muawwid radhiyallahu anha dikatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi min fadli ma'in kana fi yadihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap kepalanya dengan air sisa dari basuhan tangannya. Ya, ini juga menunjukkan, ya, bahwa beliau tidak mengambil air baru. Beliau tidak mengambil air baru, namun dibolehkan, ya, dibolehkan untuk mengambil air baru, karena itu adalah rukun yang lain, rukun dalam wudu yang lain. Setelah itu ada pembahasan tentang apabila seseorang memakai surban atau imamah, ya. Imamah itu seperti kain yang dililitkan di kepala.
bolehkah seseorang berwudu tanpa membuka imamahnya? Dikatakan boleh, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah wudu dengan tanpa membuka imamahnya sama sekali, penutup kepalanya. Dalam hadis Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda famasaha binasiyatihi wa 'ala al-imamati wa 'ala al-khuffain. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian depan kepalanya, kemudian imamahnya, dan mengusap mengusap dua khufnya. Khuf itu slop, tapi terbuat dari kulit. Ya, kalau sekarang mungkin bisa disamakan dengan kulit imitasi misalnya. Ya. Ini namanya khuf. Dan sampai sekarang masih banyak di Saudi ya. Kalau ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, ada orang-orang yang jual khuf ini di samping-samping toko-toko yang ada di masjid. Taib. Bahkan ya kita boleh mengusap imamah saja tanpa mengusap bagian depan kepala. Ya, kalau yang tadi, hadis yang tadi itu imamahnya dibuka sedikit, bagian depan kepalanya terlihat, kemudian yang lain diusap. Ya, jadi mengusap bagian depan kepala dan yang lainnya. Kalau hadis yang berikutnya ini hanya mengusap imamahnya saja. Ya, dari sahabat Amr ibn Umayyah radhiyallahu anhu, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap imamahnya saja dan dua khufnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian setelah itu membasuh dua kaki sampai ke kedua mata kaki. Hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa arjulakum ilal ka'bain, ay faghsilu arjulakum. Maksudnya adalah basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki kalian. Dan sunnahnya dibasuh berapa kali? 3 kali. Dengan mendahulukan yang kanan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum." Apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan bagian kanannya. Kemudian ketika membasuh kaki ini, sunnahnya membasuhnya dengan tangan kiri. Ya, membasuhnya dengan tangan apa? Dengan tangan kiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali ibn Abi Thalib, bahwa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah suatu ketika memasukkan tangannya yang kanan ke dalam wadah air, kemudian mengucurkan, mengambil air, kemudian dia kucurkan ke kaki kanannya. Beliau membasuhnya sampai 3 kali dengan tangan kirinya. Kemudian dengan tangan kanannya beliau mengucurkan air ke kaki kirinya. Beliau membasuh sampai 3 kali dengan tangan kirinya. Ya, jadi ngambil airnya pakai tangan kanan, tapi membersihkan kaki kanan dan kaki kirinya dengan tangan kiri.
thumma adkhala yadahu al-yumna fil ina'i famala'aha minal ma' thumma shariba minhu thumma qala hadza tahuru nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faman ahabba an yanzura ila tahuri nabiyillah sallallahu alaihi wasallam fahadza tuhuruhu. Ya, kata sahabat Ali ibn Abi Thalib, inilah cara berwudunya atau bersucinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin melihat bagaimana cara bersucinya nabinya Allah Subhanahu wa taala, maka inilah cara berwudunya. Ya, ini sunnahnya demikian. Ya, kita membersihkan kaki kanan dan kaki kiri dengan tangan kiri. Kemudian yang disunahkan juga ya kita menyela-nyela ya antara jari jemari kaki dengan kelingking tangan kiri. Kita gunakan kelingking untuk menyela-nyela jari jemari kaki kita. Karena ada sebuah hadis dari Mustawrid ibn Shaddad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda yukhallilu asabi'a rijlaihi bi khinsirih." Aku benar-benar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, beliau menyela-nyela jari jemari kakinya dengan jari kelingkingnya. Kemudian jangan lupa untuk memperhatikan betis ya. Bukan betis, yang bagian tumit ya, tumit. Perhatikan tumit. Jangan sampai tumitnya ketinggalan. Biasanya yang seperti ini itu kayak anak kecil ya. Anak kecil seringkali ketika membasuh kakinya itu tumitnya ketinggalan. Dan kadang-kadang orang yang cepat-cepatan juga demikian. Dia tidak memperhatikan tumitnya, padahal tumit itu masih termasuk bagian yang harus dibasuh ya. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wailun lil a'qabi minan nar. Celaka orang yang tumit-tumit yang terkena api neraka karena tidak dibasuh ketika wudunya. Ya, inilah wudu yang benar-benar sempurna ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah berwudu kita disunahkan untuk berdoa ya. Bisa dengan mengangkat tangan, bisa juga dengan tidak mengangkat tangan. Tayyib, masih ada waktu 5 menit ya. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana mandinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah mandi juga demikian. Mandi itu ada 2 sifatnya. Mandi yang mujzi, ada mandi yang sunnah. Ada mandi yang sudah cukup ya, cukup untuk menghilangkan hadas besar. Ada mandi yang sunnah. Mandi yang cukup bagaimana? Mandi yang cukup itu ketika dia sebelum mandi berniat untuk mandi besar, berniat untuk mandi janabah. Atau kalau itu mandi sunnah ya, misalnya mandi untuk sholat sholat Jum'ah misalnya, maka niatkan bahwa saya ini mandi untuk sholat Jum'ah. Niat yang pertama, niat karena ini ibadah. Kemudian yang kedua, yang penting semua bagian tubuh kita kena air. Semua bagian tubuh kita kena air. Sampai rambut pun demikian. Sampai kulit yang ada di dasar-dasar rambut pun harus kena. Makanya ya ini harus hati-hati ya, rambut ini harus benar-benar dibasuh ya. Ada satu pengecualian. Satu pengecualian disebutkan dalam hadis yang sahih ya. Boleh ya kita tidak membuka rambut kita. Ini bagi ummahat atau orang yang rambutnya panjang. Bagi para ummahat dan orang yang rambutnya panjang, ketika mandi ya boleh tidak dibuka, tapi hanya dibasuh
luarnya. Hanya dibasuh luarnya. Kecuali mandi jinabah karena jima. Kalau mandi jinabah karena jima harus terkena semuanya. Selain mandi jinabah yang terkena karena jima, ya, maka boleh untuk membasuh hanya luarnya saja. Ini bagi orang yang rambutnya panjang seperti para ummahat, atau laki-laki yang rambutnya panjang, dikiaskan. Kenapa Ustadz demikian? Ya karena berat. Karena berat, apalagi perempuan yang rambutnya sampai panjang sekali, ya. Kadang-kadang ada yang sampai ke bawah, ya. Ini yang seperti ini cukup, ya, dengan membasuh bagian luarnya, ya. Jadi bagian luarnya dibasuh atau diusap sampai ke bawah, ya. Ini dibolehkan sehingga kulit yang di bawah rambut tersebut tidak terkena air, tidak masalah. Afwan, ya, yang dikecualikan bukan mandi jinabah karena jima, ya, bukan. Yang dikecualikan mandi jinabah karena haid. Afwan, karena suci dari haid. Hanya itu. Ya, jadi kalau suci dari haid terus mandi, maka harus terkena semuanya. Yang rambutnya panjang pun harus dibasahi semuanya. Ya. Adapun selain itu, jinabah atau mandi selain itu, maka boleh untuk hanya mengusap bagian luar dari kepala saja. Kenapa demikian? Karena ini masyaqqah. Ini sesuatu yang memberatkan apabila diwajibkan untuk harus dibasuh semuanya. Apalagi yang karena berhubungan suami istri, ya. Kalau seperti itu tiap hari nanti rambutnya harus dibuka terus. Ini yang dikatakan oleh salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu, "Wahai Rasulullah, kalau seperti ini kita apakah harus terus membuka tali rambut kita?" Kata Rasulullah, "Cukup dengan membasahi bagian luarnya saja, karena ada masyaqqah, ya, berat. Karena memberatkan maka Islam memberikan keringanan, ya, kecuali mandi janabah yang karena haid, ya. Kalau mandi janabahnya karena haid, maka harus dibuka rambutnya dan harus dibasahi semuanya. Sehingga bagi laki-laki tidak ada pengecualian. Ya, bagi laki-laki gimana? Boleh untuk tidak terkena semuanya. Taib. Kalau sudah terkena air semuanya, maka sudah cukup. Apakah diwajibkan berkumur dan beristinsyak? Ini khilaf di antara para ulama, ya. Saya menguatkan pendapat yang tidak harus. Ada yang pendapat yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Tapi bagaimana mandi yang sempurna sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Taib. Yang pertama adalah niat. Ya, kita di sini sudah meninggalkan yang tadi, ya, yang mujzi, ya. Sekarang kita masuk ke yang sempurna. Yang pertama niat, ya. Karena semua amalan itu tergantung niatnya. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan dahulu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin mandi dari janabah, maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya. Kemudian setelah itu
membersihkan farjinya. Ini kalau mandinya mandi janabah karena jima, membersihkan farjinya. Atau sebelum mandi janabah kencing dahulu, maka membersihkan farjinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha. Dan membasuh farji ini dengan tangan kiri ya. Kemudian setelah itu membasuh bagian-bagian tubuh yang mungkin terkena mani, atau terkena madhi, atau mungkin terkena kencingnya ya, dibersihkan dahulu. Kemudian setelah itu wudu. Jadi sebelum mandi apa? Wudu dahulu. Wudunya seperti cara wudu yang tadi. Ada yang mujzi, ada yang kamil, sunnah, ada yang sempurna. Setelah wudu, kemudian membasuh kepala sebanyak 3 kali dengan menyela-nyela rambut kepala, ya. Kemudian setelah itu baru membasuh semua anggota badannya dan memijat-mijatnya. Maksudnya untuk meyakinkan ya bahwa air sampai pada semua bagian tubuh. Kemudian setelah itu ya, apabila misalnya tempatnya kotor ya, bawahnya kotor ya, maka agak menjauh, kemudian membasuh kaki ya. Seperti itulah cara mandi yang sempurna yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang menjelaskan hal itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menerapkan ya ilmu-ilmu yang sudah sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika akhwat berwudu di tempat terbuka? Apakah hijab harus dibuka untuk mengusap wajah dan telinga? Apakah kaos kaki harus dibuka? Apakah lengan harus dibuka juga? Ya, ini masalah memang ya. Seorang akhwat ya yang dia ingin berwudu, maka dia harus mengambil tempat yang benar-benar tertutup. Kalau dia bisa mengambil tempat yang tertutup, maka itu yang menjadi kewajibannya, walaupun berwudunya di dalam toilet. Walaupun berwudunya di dalam toilet, dia menjadi wajib untuk berwudu di dalam toilet untuk menjaga auratnya. Untuk menjaga auratnya. Kalau misalnya dia tidak mendapatkan tempat yang tertutup, maka dia diberi uzur di sini karena ada masyaqqah. Ada sesuatu yang sangat memberatkan. Sebenarnya tidak boleh ya, tapi karena adanya masyaqqah ya, maka menjadi harus dibuka wajahnya ya. Untuk kalau tidak dibuka wajahnya, bagaimana dia akan mengusap wajahnya? Begitu pula telinga ya, dia harus mengusap telinganya. Adapun mengusap rambut, maka bisa diwakili dengan tadi ya, kita usap atasnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap imamahnya. Kaos kaki ya juga demikian ya. Kaos kaki kalau memakainya itu ketika keadaannya suci, maka boleh diusap sebagaimana khuf
Kalau misalnya yang memakainya tidak dalam keadaan suci, maka harus dibuka. Ustaz, di luar ini terbuka, tidak ada solusi lain, karena saya sudah mengatakan tadi, kalau tidak ada tempat tertutup maka yang dilakukan seperti ini. Apakah lengan harus dibuka juga? Iya. Bagaimana orang bisa membasuh lengannya tanpa harus membukanya? Ya. Kalau bisa membuka lengan tanpa harus membuka, maka itu yang dilakukan. Kalau tidak bisa, ya terpaksa harus dibuka. Ya. Makanya sebaiknya cari tempat yang tertutup dahulu. Ya. Kalau misalnya ada toilet, masuk ke toilet, wudu di toilet. Itu lebih sempurna dalam menutup aurat. Wallahu a'lam. Begini Ustadz, kalau selama ini kita melakukan wudu ternyata masih salah, bagaimana dengan sholat kita selama ini? Berarti tidak sah ya Ustadz? Kita hanya memberikan hukum yang zahir ya. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Tapi apakah dia berdosa atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kalau wudunya tidak sah, sholatnya jelas tidak sah. Dan ketika wudunya tidak memenuhi rukun, ya, tidak memenuhi syaratnya, maka wudunya tidak sah. Apakah dia berdosa Ustaz? Wallahu a'lam. Ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah memberikan uzur, mungkin tidak. Ya, kalau dia misalnya tidak mau belajar agama dan memang padahal ada kesempatan untuk itu dia tinggalkan, maka dia berdosa di situ. Makanya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu diwajibkan kepada setiap muslim. Ilmu yang diwajibkan itu yang bagaimana? Ilmu yang dibutuhkan dalam kewajiban-kewajiban dia. Kita wajib berwudu tidak? Tidak wajib. Maka kita wajib menuntut ilmu tentang wudu. Kita wajib untuk mandi tidak? Iya, wajib. Maka kita wajib mencari ilmu, menuntut ilmu tentang mandi. Kita wajib sholat, wajib. Maka setiap dari kita wajib menuntut ilmu tentang sholat. Kalau tidak wajib, maka tidak wajib mengilmuinya. Seperti misalnya kalau ada orang miskin, apakah dia wajib mempelajari haji? Kita katakan tidak, karena dia tidak punya kewajiban untuk itu. Orang miskin, apakah dia wajib mempelajari tentang zakat? Kita katakan tidak, karena dia tidak wajib menjalankan zakat. Tapi kalau orang kaya, dia wajib zakat, maka dia wajib belajar masalah zakat. Kalau misalnya zakatnya zakat harta, maka dia wajib mempelajari zakat harta itu bagaimana. Dia tidak wajib mempelajari zakat tentang misalnya hasil tanaman. Dia tidak wajib mempelajari zakat misalnya tentang ternak, zakatnya ternak bagaimana. Dia tidak wajib. Wajib mempelajari sesuatu yang menjadi kewajiban dia. Setiap orang wajib bertauhid tidak? Wajib berakidah dengan akidah yang benar? Maka setiap orang wajib belajar masalah tauhid. Setiap orang wajib belajar masalah akidah. Ya. Makanya kalau misalnya ada orang yang tidak benar wudunya bagaimana Ustaz? Kita katakan wudunya tidak benar, wudunya tidak sah. Adapun apakah dia berdosa atau tidak, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah memberikan uzur, bisa juga tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kedatangan seorang yang tidak bisa salat dengan benar, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Shalli fa innaka lam tusalli. Salat, kamu belum salat. Berarti salatnya yang dilakukan itu padahal dia bodoh, tidak sah salatnya. Shalli fa innaka lam tusalli. Salatlah kamu, sesungguhnya kamu belum salat. Berarti salatnya tidak sah. Apakah dia diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Maka ini kembali kepada keadaan masing-masing orang.
Dalam peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kamu berdosa dan kamu harus mengulangi semua salatmu. Tidak mengatakan demikian, karena mungkin orang tersebut ada uzur. Mungkin karena dia tempatnya jauh sekali, ya, sehingga belum ada orang yang memberikan dia pengajaran salat yang benar. Mungkin dia punya uzur, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh dia untuk mengulangi salat-salatnya. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana kalau tempat wudunya di tempat terbuka, toilet terpisah untuk akhwat, apakah sebaiknya di dalam toilet wudunya? Iya. Itu yang solusi yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kalau ada bagian kaki yang luka dan tidak boleh basah terkena air? Tidak masalah, diusap, ya. Biasanya ada penutupnya, ya, diusap. Kalau tidak ada penutupnya, ya ditinggalkan karena uzur. Karena uzur, ya, karena tidak boleh oleh dokter, ya, maka kita lakukan apa yang diinginkan oleh dokter, dan itu adalah uzur, ya. Kewajiban menjadi gugur karena adanya uzur. Begitu pula kalau ada plester, ya, plester karena luka, maka tidak perlu kita membuka plesternya, tapi cukup dengan membasuh plester tersebut. Ya, karena ini uzur, ya. Kalau ada orang yang dikasih gips, ya, maka diusap, ya, diusap gipsnya. Ini karena uzur, ya, karena uzur, maka ada kemudahan di situ. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu yang berat itu mendatangkan kemudahan. Afwan Ustaz, apabila tangan terkena tinta pulpen atau tip X lalu berwudu tapi tidak terhapus tinta tersebut, sahkah wudunya? Kalau tinta sah, kalau tip X tidak sah, ya, kecuali kalau sedikit sekali. Kalau sedikit ma'fu, ya, tapi kalau banyak, kalau tips X tidak bisa, ya, karena tips X itu ada jirimnya, dalam bahasa fikih ada jirimnya, ada apa ya? Ada, iya, dia berlapis, dia ada bendanya, ada bendanya. Sedangkan seperti pulpen ini tidak ada bendanya. Pulpen tidak ada bendanya. Pacar yang dari Saudi biasanya pakai tumbuh-tumbuhan itu, atau di kita juga ada, ya, sehingga menjadi merah, ya, maka ini tidak ada bendanya. Kalau kita kerok, ya, ada sebenarnya, cuma sangat tipis sekali sehingga dianggap tidak ada. Seperti henna yang dipakai di rambut itu juga demikian, ya, tidak masalah. Yang tidak ada zatnya yang bisa dilihat, bisa dipisahkan, maka itu tidak membatalkan wudu, dianggap tidak menghalangi air. Tapi kalau ada zatnya yang bisa dipisahkan, maka itu dianggap menghalangi air, seperti tips X atau seperti cat, ya, atau seperti pacar yang pakai lapisan, blue tack, ya, kutek. Nah, itu tidak bisa dipakai untuk berwudu, harus dihilangkan. Bagaimana ada bersiwak, apakah boleh sambil berjalan menuju tempat wudu? Boleh, ya. Dan dalam siwak ini ada khilaf, apakah pakai tangan kanan ataukah pakai tangan kiri, ya. Intinya, ya, khilafnya pada masalah mana yang lebih afdal. Mana yang lebih afdal? Yang mengatakan pakai tangan kanan karena itu ibadah. Yang mengatakan pakai tangan kiri karena itu ibadah yang berupa membersihkan sesuatu. Kalau membersihkan sesuatu biasanya pakai tangan kiri, ya. Kalau beribadah pakai tangan kanan, ya. Ini karena bersiwak ini, antara dua hal ini bisa kita katakan itu ibadah, dan pembersihan kotoran tersebut juga sedikit sekali. Tangan kanannya pun tidak terkena, yang terkena siwaknya.
Dari sisi itu ibadah, maka pakai tangan kanan. Dari sisi itu membersihkan, pakai tangan kiri, ya. Wallahu alam, saya tidak bisa merajihkan ini mana yang lebih kuat, tapi yang jelas khilafnya di sini khilaf masalah afdaliyah. Khilaf masalah afdaliyah, mana yang lebih afdal. Bolehkah mengusap kepala atau telinga dengan menggunakan tangan satu jika tangan satunya kaku atau sulit digunakan? Boleh. Apalagi karena adanya uzur. Kalau tidak ada uzur saja dibolehkan. Apalagi karena uzur. Ya, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya. Mohon maaf atas keterbatasan waktu karena harus berjalan ke tempat lain. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menerapkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.